I've said those words before, but it was loud, and you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say letters, why is it so hard to say? If all it is to say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say letters, why is it so hard to say? Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lista Oktavia, mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Islam, semester 7. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan perjalanan kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL yang saya jalani di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rejang Lebong, terhitung sejak tanggal 8 September hingga 3 Desember. SMPN 1 Rejang Lebong merupakan salah satu sekolah menengah pertama unggulan yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Sekolah ini memiliki lingkungan yang bersih, tertib, dan berprestasi. Para guru, staf, dan tenaga kependidikan sangat profesional dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Suasana sekolah yang kondusif menjadikan tempat ini ideal sebagai ruang belajar bagi para siswa maupun mahasiswa-mahasiswi PPL seperti kami. Pada hari pertama, 8 September, saya mengikuti kegiatan perkenalan di lingkungan sekolah. Saya diperkenalkan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, serta staf TU. Saya juga mendapatkan arahan terkait tata tertib, tugas-tugas, serta pembagian ruang kerja selama pelaksanaan PPL. Selama 3 bulan, saya bertugas di ruang tata usaha, sebuah unit penting yang menjadi pusat administrasi sekolah. Disinilah saya belajar bagaimana proses administrasi pendidikan berjalan secara nyata, mulai dari pengelolaan arsip, penyusunan surat, hingga pelayanan siswa dan guru. Dan selanjutnya, video ini akan berisikan tentang apa saja kegiatan harian serta tugas-tugas saya selama PPL. Pertama, dimulai sejak pertama kami datang ke SMPN 1 Rejang Lebong. Kami ditempatkan di ruang tata usaha dan juga di ruang multimedia. Pada awal kegiatan dimulai dengan kami membersihkan ruang multimedia guna untuk memastikan ruangan tersebut siap digunakan untuk kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan rapat. Selanjutnya,
kegiatan saya yang kedua, yaitu piket setiap hari Senin dan Sabtu. Setiap pagi, saya membantu menjaga meja piket. Kegiatan ini mencatat kehadiran siswa, memantau keterlambatan, dan memastikan siswa yang datang terlambat mendapatkan pengarahan yang tepat. Selain itu, saya juga membantu guru piket dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitar area depan sekolah. Dan selanjutnya, misalkan ada titipan dari orang tua atau wali murid, baik berupa makanan, surat izin, buku, atau apapun itu, jika siswa sudah masuk dalam kelas, maka kita sebagai guru piket harus mengantarkan barang titipan tersebut langsung ke kelas yang bersangkutan. Dan selama melaksanakan kegiatan PPL, saya juga berperan dalam pendataan sarana dan prasarana sekolah, mulai dari inventaris ruang, peralatan, hingga kelengkapan administrasi sarpras. Dimulai dengan mendata ruang kelas siswa, ruang TU, ruang kepala sekolah, ruang multimedia, perpustakaan, masjid, toilet atau kamar mandi siswa, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sarpras sekolah. Dan selanjutnya, saya juga membantu dalam proses pencatatan buku induk siswa yang meliputi pendataan identitas siswa, riwayat pendidikan, nilai, dan kelengkapan administrasi lainnya. Kegiatan ini membutuhkan ketelitian tinggi karena buku induk merupakan dokumen resmi sekolah. Dan selanjutnya, itu mencatat surat masuk dan surat keluar. Setiap surat masuk atau surat keluar harus dicatat dalam buku register. Saya membantu melakukan pencatatan secara lengkap, termasuk nomor surat, tanggal, dan tujuan surat, serta mengarsipkan surat.
Selanjutnya, mengetik surat resmi sekolah. Tugas saya termasuk membantu mengetik surat, mulai dari surat undangan, surat pemberitahuan, hingga surat internal sekolah. Di sini saya belajar format surat resmi dan alur birokrasi pendidikan. Selanjutnya, ketika sekolah memasuki masa penilaian tengah semester maupun ujian semester, saya membantu dalam proses pengepakan soal. Saya menyortir soal sesuai kelas, memastikan jumlah sesuai, dan menyegel map agar siap dibagikan. Dan biasanya untuk kegiatan pengepakan soal ini berlangsung selama seminggu atau 7 hari. Dan dilakukan secara bersama-sama, ada tim-tim khusus untuk pengepakan soal. Dan tim-tim tersebut itu mencakup dari staf TU dan guru-guru BK atau guru-guru honorer lainnya. Kegiatan ini harus dilakukan dengan teliti, karena jika ada satu kesalahan akan berakibat fatal nantinya. Dan tentunya itu akan menjadi permasalahan yang berkelanjutan untuk tahap-tahap berikutnya. Dan kegiatan ini harus dilakukan dengan benar-benar fokus dan teliti, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan tersebut. Dan sehingga siswa-siswi kita bisa menjalankan ujian dengan fokus dan nyaman. Dan proses ujian pun dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Dan saya juga terlibat dalam pengarsipan ijazah secara rapi berdasarkan urutan tahun dan nomor induk siswa. Kegiatan ini bertujuan memudahkan pencarian dokumen apabila diperlukan. Selanjutnya, pada beberapa kesempatan ketika ada guru yang berhalangan hadir, saya diminta untuk menggantikan jam kelas. Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga karena saya belajar berhadapan langsung dengan siswa, mengelola kelas, serta menjaga suasana belajar tetap kondusif. Selain itu, saya juga turut membantu dalam kegiatan pengecapan surat resmi sekolah, baik surat masuk, surat keluar. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga keabsahan dokumen. Saya juga membantu melegalisir ijazah siswa. Saya menerima dan menata berkas legalisir ijazah. Tugas saya meliputi mengecek dokumen, melakukan cap legalisir, serta menyusun kembali dokumen agar siap diberikan kembali kepada siswa atau alumni yang membutuhkan. Selain itu juga, sewaktu-waktu pada saat waktu luang, kami juga diminta oleh guru untuk menghitung nilai rata-rata siswa jika diperlukan.
Selanjutnya juga ada satu kegiatan yang hampir setiap hari kami lakukan, yaitu membantu pembagian MBG siswa atau makan bergizi gratis siswa. Kegiatan ini hampir setiap hari kami lakukan. Selain tugas-tugas tersebut, masih banyak kegiatan lain yang saya ikuti, baik kegiatan sekolah besar, kegiatan siswa, rapat internal, hingga berbagai aktivitas yang memperkaya wawasan saya sebagai calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selama 3 bulan menjalani PPL di SMPN 1 Rejang Lebong, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga. Saya belajar bagaimana administrasi pendidikan bekerja secara nyata. Bagaimana guru dan staf menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Serta bagaimana sekolah menjaga kualitas layanan kepada siswa. Dan saya merasa sangat diterima oleh seluruh warga sekolah, para guru, pegawai TU, dan siswa yang sangat ramah dan suportif. Banyak hal yang sebelumnya hanya saya ketahui secara teori, kini dapat saya pahami langsung melalui praktik lapangan. Saya berharap pengalaman ini menjadi bekal penting dalam perjalanan saya menuju dunia kerja, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMPN 1 Rejang Lebong atas bimbingan, ilmu, dan kesempatan yang diberikan. Semoga kerjasama dan silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.